Perkenalkan, kami dari kelompok keempat Bahasa Indonesia kelas 12-5. Kami mengambil tema ekonomi. Saya sebagai ketua kelompok Ahmad Abil Raffi dan juga sebagai narasumber. Saya Muhammad Akil Mubarak sebagai host. Saya Iman Rewanda sebagai tamu 1. Saya Kaila Almera sebagai tamu 2. Saya Jenar Syahindya sebagai kameramen dan editor. Selamat menyaksikan. Hello guys, welcome back to podcast Suara Ekonomi. Tempat kita ngobrolin topik-topik penting dengan cara yang ringan, jernih, dan yang terutama mudah kalian pahami. Tapi sebelum itu, pernah nggak sih kalian mikir kenapa sih inflasi itu sangat penting? Apa sih itu inflasi? Nah, di podcast kali ini kita bakal kupas tuntas dengan cara yang ringan dan juga asik. Yuk sama aku Akil sebagai host, dan kita mengundang 2 tamu spesial mahasiswa dari Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi. Mari kita sambut Saudara Rewanda dan Saudari Kaila. Apa kabar kalian semua? Baik. Dan tak lupa juga, kami mengundang narasumber paling spesial hari ini. Mari kita sambut Bapak Dr. Ahmad Nabi Raffi sebagai ekonom dan peneliti dari Pusat Kajian Ekonomi Nasional. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas Akil. Alhamdulillah baik. Duduk Pak, duduk. Terima kasih telah mengundang saya di acara ini Mas Akil, karena tema yang kalian angkat ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia ketahui. Oke, senang juga bisa bertemu dengan Bapak. Bisa kami mulai diskusinya Pak? Boleh banget, bisa banget Mas Akil. Pak Nabil, Bapak kan ini sebagai ekonom dan peneliti dari Pusat Kajian Ekonomi Nasional. Nah, boleh tidak Bapak jelasin secara sederhana dulu nih, apa sih itu inflasi Pak? Kan banyak nih yang nggak tahu tentang hal ini. Boleh banget. Jadi inflasi itu tepatnya adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terjadi secara terus-menerus dengan kurun waktu atau periode waktu tertentu. Artinya uang yang kita punya itu nilainya semakin kecil. Contohnya adalah seperti tahun ini kita mempunyai uang sebesar 30.000. Itu cukup untuk membeli ayam. Tetapi tahun depan bisa saja harganya ayam menjadi 35.000 sehingga kita tidak bisa membelinya. Itu adalah contoh kecil dari inflasi. Oh, berarti inflasi itu kayak musuh diam-diam ya Pak? Tahu-tahu uang kita berkurang nilainya. Benar banget. Dan inflasi itu biasanya bersifat dengan alami. Tetapi kalau tidak dikendalikan dengan secara efisien, maka akan merugikan masyarakat. Terus apa aja sih Pak penyebab inflasi yang sering terjadi di negeri kita ini? Umumnya ada 3 penyebab terjadi inflasi. Yang pertama adalah demand pull, yaitu permintaan masyarakat naik. Contohnya adalah seperti mendekati musim-musim lebaran. Yang kedua adalah cost pass, yaitu biaya produksi naik, kayak pas harga BBM naik. Yang ketiga adalah imported inflation, yaitu karena kita mengimpor barang sehingga nilai tukar rupiah menjadi melemah dan barang impor yang kita pesan itu menjadi sangat mahal. Dan faktor musiman seperti gagal panen dan juga cuaca ekstrim juga mempengaruhi harga pangan. Oh, berarti memang kompleks banget ya Pak inflasi ini. Harga cabai naik aja bisa jadi inflasi loh, dari bagian inflasi loh ternyata. Saya baru tahu loh. Benar banget. Cabai itu adalah komoditif sensitif. Bahkan ya, kadang disebut sebagai indikator emosi rakyat Indonesia loh. Nabil, kalau beli konkret nih ya, apa aja sih dampak inflasi yang paling sering terasa bagi masyarakat Indonesia saat ini? Ya, ada beberapa sih, diantaranya yaitu yang pertama adalah daya beli menurun, yaitu gaji tidak naik, tapi harga barang baku ikut naik. Yang kedua adalah beban hidup meningkat, khususnya untuk kelompok ekonomi ke bawah. Yang ketiga adalah ketimpangan sosial, masyarakat miskin paling merasakan dampaknya. Yang keempat adalah usaha kecil kesulitan, modal naik tetapi bahan baku mahal, karena mereka membutuhkan modal yang sangat besar, tetapi mereka tidak bisa menaikkan harga jual barang yang mereka jual belikan. Contohnya adalah para ibu rumah tangga sekarang harus lebih sering ganti menu makanan karena bahan pokok yang makin mahal di pasaran. Wah, bener banget sih Pak. Ini kayak kehidupan kita sehari-hari yang kita alami gitu nggak sih Pak? Bener banget. Ngomong-ngomong nih Pak, soal kondisi sekarang, inflasi Indonesia tahun 2025 ini bagaimana ya Pak? Kalau dari data yang saya lihat, di tahun ini inflasi masih dalam batas wajar. Data BPS per Juni 2025 menunjukkan inflasi sekitar 2,7%. Tetapi sektor pangan masih menjadi penyumbang terbesar.
Yang perlu diwaspadai dari inflasi di sini adalah itu volatilitas harga beras, cabai, dan juga BBM non subsidi. Oh, alhamdulillah. Berarti kita ini masih aman ya Pak, tapi tetap harus waspada juga kan? Bener banget Mas. Oke, setelah kita bahas soal inflasi tahun 2025 di Indonesia, kita membuka sesi tanya jawab nih. Mumpung masih ada Pak Nabil ya kan, mungkin bisa dari saudari Kayla ingin bertanya. Saya Kayla, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya mau bertanya kepada Bapak Nabil, apa aja sih hal-hal yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengatasi inflasi ini? Terima kasih saudari Kayla. Masyarakat itu bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah hemat dan juga selektif dalam berbelanja. Yang kedua adalah diversifikasi konsumsi. Semisal makan sumber karbo lain selain beras. Contohnya itu bisa sagu, kacang-kacangan atau yang lainnya. Yang ketiga adalah beli produk lokal agar tak tergantung pada barang impor dan juga UMKM di Indonesia menjadi semakin terkenal. Yang selanjutnya adalah tekan panic buying. Saat isu harga naik, kita sebagai masyarakat harus tetap tenang dalam menghadapi inflasi yang ada, sehingga kita harus lebih selektif dalam membeli bahan-bahan pokok yang utama dan wajib yang kita harus beli terlebih dahulu. Apakah cukup? Cukup, terima kasih Bapak Nabil. Oke, terima kasih saudari Kayla. Selanjutnya, mungkin apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin saudara Rewa? Saya Rewanda, mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi semester akhir. Saya ingin bertanya Pak, tentang inflasi yang terjadi di negara kita saat ini. Faktor apa saja yang dapat membantu krisis ekonomi saat ini terjadi lagi seperti inflasi pada masa lalu? Pertanyaan bagus nih untuk saudara Rewanda. Inflasi tinggi yang tidak terkendali bisa saja memicu sebuah krisis, seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Tetapi sekarang kita mempunyai sistem yang lebih kuat, seperti pengendalian suku bunga dan juga koordinasi antara pemerintah dan juga Bank Indonesia. Jadi, risiko krisis bisa ditekan asal responnya cepat dan juga tepat. Apakah cukup? Baik, terima kasih Pak Nabil atas penjelasan. Oke, baik. Jawaban yang sangat bagus ya dari Pak Nabil. Beri aplaus dulu dong kepada kedua para audiens kita dan kepada Pak Nabil. Oke, baik Pak Nabil. Kami ini ada program TJN nih Pak. Tapi Bapak tahu nggak TJN itu apa? Apa itu Mas Akil? TJN itu kayak tanya jawab netizen gitu Pak. Kami sudah merekam beberapa pertanyaan nih dari para netizen. Apakah Bapak berkenan? Boleh banget nih. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan inflasi dan bagaimana cara kita mengukurnya di Indonesia? Baik. Inflasi adalah berproses meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu. Di Indonesia, inflasi diukur menggunakan Indeks Harga Konsumen atau IHK yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. IHK mencatat perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang biasa dikonsumsi rumah tangga. Oh, ada lagi nih Pak yang tanya. Boleh. Seberapa sering inflasi terjadi di Indonesia dan apakah inflasi itu selalu buruk? Nah, inflasi terjadi itu setiap tahun dan merupakan bagian alami dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tidak semua inflasi buruk. Justru, inflasi rendah dan stabil menunjukkan ekonomi yang sehat. Namun, inflasi tinggi yang tidak terkendali bisa menggerus daya beli masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Nah, ada lagi nih Pak. Banyak sih Pak, sumpah Pak. Boleh, Pak. Yang ketiga, bagaimana tren inflasi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi COVID-19? Setelah pandemi, inflasi sempat melonjak akibat gangguan rantai pasok global dan kenaikan harga energi. Namun, pemerintah dan Bank Indonesia berhasil menurunkan inflasi ke tingkat yang lebih terkendali. Pada tahun 2024, misalnya, inflasi berkisar di angka 2,8% hingga 3,8%, tergantung pada komoditas dan faktor global. Ada lagi nih Pak. Apa saja sih faktor utama yang mendorong inflasi di Indonesia saat ini?
Faktor utama antara lain adalah kenaikan harga pangan seperti beras, cabai, dan juga telur, fluktuasi harga energi seperti BBM dan juga gas. Yang selanjutnya adalah kenaikan tarif transportasi dan juga logistik, faktor musiman seperti harga beras, hari besar dalam keagamaan, dan juga tekanan global seperti konflik geopolitik atau juga perubahan iklim. Oke nih Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Sektor mana yang paling terpengaruh oleh inflasi? Sektor konsumsi rumah tangga paling terdampak, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka merasakan langsung kenaikan harga kebutuhan pokok seperti makanan, listrik, dan juga transportasi. Usaha kecil dan mikro juga terdampak karena biaya produksi meningkat. Seperti itu Mas Akil. Oh, tuh guys, jawabannya. Beri aplaus dulu dong kepada Pak Nabil. Wah, luar biasa diskusi kita hari ini ya. Tak terasa diskusi kita udah sampai penghujung nih. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada Pak Nabil selaku pengamat ekonomi. Sama-sama Mas Akil. Semoga masyarakat lebih paham untuk bisa mengatasi inflasi yang ada di Indonesia. Dan tak lupa juga kedua rekan kita dari mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi. Terima kasih ya. Semoga kalian ya cepat lulus. Amin. Selanjutnya, apakah ada saran nih dari Pak Nabil kepada masyarakat tentang ya inflasi ini, Pak? Mungkin saran dari saya untuk mengatasi inflasi di Indonesia, beberapa saran yang bisa diterapkan oleh masyarakat Indonesia adalah kebijakan moneter dan juga fiskal yang tepat, peningkatan produksi, diversifikasi investasi, dan juga upaya masyarakat untuk menghemat serta mencari penghasilan tambahan. Oke, baik. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Semoga kalian suka dengan episode ini. Jangan lupa di follow podcast ini dan share juga ke teman-teman kamu ya. Akhir kata, saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada saudara dan pemirsa semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.